Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Nadira, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Andalas tahun 2017. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Program Dignity is Priceless Campaign United Nations Relief and Agency dalam menanggulangi krisis keuangan pasca pemotongan dana oleh Amerika Serikat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Konflik Palestina dan Israel sudah sangat lama terjadi, dan permasalahan antara keduanya belum berakhir dari tahun 1948 hingga saat ini. Konflik ini telah menyebabkan timbulnya 5,5 juta pengungsi Palestina yang berlindung di 5 wilayah, yaitu Suriah, Lebanon, Yordania, tepi barat, dan Gaza. Sehingga permasalahan ini merupakan tanggung jawab global, terutama PBB. Dalam membantu permasalahan ini, PBB membentuk lembaga khusus, yaitu United Nations Relief and Agency, atau disebut dengan UNRWA. UNRWA adalah organisasi yang dibentuk sebagai turunan cabang dari PBB melalui United Nations General Assembly Resolution 302 nomor 4 pada Desember 1949. UNRWA mulai beroperasi sejak tahun 1950 dan melaksanakan mandatnya untuk memberikan pendidikan, kesehatan, layanan bantuan sosial, dan keuangan kecil, serta infrastruktur dan perkembangan tempat pengungsi pada 5 wilayah tadi. UNRWA bertanggung jawab untuk mengelola 709 sekolah dengan 21.146 orang guru yang mengajar peserta didik sebanyak 515.206 di tepi barat, Gaza, Yordania, Suriah, dan Lebanon. UNRWA memberikan layanan kesehatan bagi 9 juta pasien Palestina pada 150 klinik kesehatan primer setiap tahunnya. Bantuan ini tidak lepas dari negara-negara donatur yang mendanai UNRWA seperti Amerika, Uni Eropa, Inggris, Jerman, dan Arab Saudi. Negara-negara ini termasuk 5 donatur utama bagi UNRWA. Tercatat pada tahun 2015, bantuan yang diterima oleh agensi berhasil memenuhi sekitar 90% dari total anggaran. Akan tetapi, keuangan lembaga UNRWA mengalami krisis tahun 2016 hingga 2017 dikarenakan negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Jerman yang enggan membantu pendanaan UNRWA. Pada tahun 2018, Amerika Serikat sebagai donatur terbesar UNRWA menarik pendanaan terhadap lembaga PBB tersebut, sehingga menyebabkan defisit anggaran sekitar 440 juta dolar AS akibat kebutuhan dana sejumlah 360 juta US atau 5 triliun yang tak tercukupi, dan hal tersebut menyulitkan UNRWA dalam membantu para pengungsi Palestina. Kesulitan akibat adanya defisit keuangan tersebut membuat UNRWA berusaha mengatasi dengan melalui kampanye. Pada tanggal 22 Januari 2018, UNRWA merilis kampanye Dignity is Priceless yang dikepalai oleh Komisaris Jenderal Pierre Karhenbuls sebagai penggalangan dana darurat. Kampanye ini mempunyai tujuan memastikan hak pengungsi Palestina masih dapat dipenuhi oleh setiap negara maupun non-negara yang ada di dunia, di mana ikon dari kampanye ini terdiri dari anak-anak, para ibu, pasien lemah, dan kelompok lansia. Kampanye ini bertujuan untuk memobilisasi negara-negara pendonor dan masyarakat sipil di seluruh dunia guna untuk mempertahankan 700 sekolah UNRWA yang nyaris tutup, dan untuk memastikan bahwa UNRWA dapat terus memberikan bantuan makanan darurat yang menyelamatkan nyawa para pengungsi, bantuan tunai darurat, dan layanan medis penting bagi jutaan pengungsi. Kampanye ini memiliki misi untuk mengumpulkan dana 500 juta US dengan mengikuti pengurangan dana oleh Amerika Serikat tadi. Kampanye Dignity is Priceless tersebut berhasil mencapai target finansial parsial pada akhir Juni 2018. Pada tanggal 25 Juni 2018, Sekretaris Jenderal UN Antonio Guterres mengeluarkan pernyataan bahwa kampanye ini berhasil di New York. Oleh sebab itu, penelitian ini akan melihat keefektivitasan dari salah satu program yang dilakukan UNRWA, yaitu kampanye Dignity is Priceless ini. Selanjutnya masuk
ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terlihat dari UNRWA mulai mengalami krisis pada tahun 2016 sampai 2017 dikarenakan Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Jerman yang enggan membantu pendanaan kepada UNRWA. Ditambah Amerika Serikat sebagai pendonor terbesar mulai mengurangi bantuan pendanaan ke UNRWA. Pada tahun 2018, Amerika sebagai pendonor terbesar tadi menghentikan bantuannya kepada UNRWA. Sehingga, untuk menutupi krisis tersebut, UNRWA melakukan kampanye Dignity is Priceless. Upaya ini berhasil dilakukan UNRWA dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan. Maka penelitian ini akan mendeskripsikan keefektivitasan program yang berhasil dilakukan oleh UNRWA, yaitu kampanye Dignity is Priceless. Lebih lanjutnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, penulis menarik pertanyaan, yaitu bagaimana efektivitas program Dignity is Priceless Campaign UNRWA dalam menanggulangi krisis keuangan pasca pemotongan dana oleh Amerika Serikat. Adapun tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas program Dignity is Priceless Campaign UNRWA dalam menanggulangi krisis keuangan pasca pemotongan dana Amerika Serikat. Dan masuk dalam manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan kajian pustaka, informasi serta wawasan dalam permasalahan seputar UNRWA, terutama dalam efektivitas program Dignity is Priceless Campaign UNRWA dalam menanggulangi krisis keuangan pasca pemotongan dana oleh Amerika Serikat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi dan kepustakaan dalam ilmu hubungan internasional dalam kajian organisasi internasional dan mampu memberikan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan untuk mengkaji fenomena yang serupa. Kemudian, studi pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada 5 yang akan menjadi acuan atau tambahan informasi agar mendapatkan penelitian yang lebih baik. Studi pustaka yang pertama yaitu The Changing Faces of UNRWA From the Global to the Local yang ditulis oleh Elina Fidian Kasmi. Studi pustaka yang kedua Who Represent Palestinian Refugees The Sliding of the Court of the Palestine Question yang ditulis oleh Jinan Bastaki. Studi pustaka yang ketiga, The End of US Funding to UNRWA, Opportunity or Threat yang ditulis oleh Michelle Hartwell, Redo Sitiski, dan Kobi Michel. Studi pustaka yang keempat, Upaya Gerakan Me Too Mengurangi Kekerasan Seksual pada Perempuan di India tahun 2018 yang ditulis oleh Haldianti Fitri Ramadhani, Sukma Susanti, dan A.A. Bagus Surya Widya Nugraha. Yang kelima, studi pustaka yaitu Strategic and Operational Planning as Approach for Crisis Management Field Study on UNRWA yang ditulis oleh beberapa peneliti yakni Mazenji Al-Sobaki, Yusuf M. Abu Amuna, dan Sami S. Abu Nasser. Dalam penelitian ini menggunakan konsep politik of pity atau politik iba. Politik of pity merupakan aksi cepat tanggap dari pihak yang beruntung terhadap pihak yang kurang beruntung. Politik ini mempunyai sikap yang turut merasakan penderitaan sehingga tergerak untuk membantu tanpa mencari tahu alasan atau pembenaran. Politik iba mempunyai ciri-ciri dengan sebuah citra yang dibuat untuk meraih simpatis dari masyarakat. Politik iba juga sering digambarkan dengan keterikatannya kepada jarak. Pihak yang beruntung hanya bisa membantu melalui donasi atau kampanye karena ketidakmampuannya dalam membantu secara langsung. Untuk mendapatkan upaya tontonan penderitaan, Poltanski menguraikan 3 bentuk potensial atau topik yang diambil dari tanggapan terhadap tontonan penderitaan orang yang tidak beruntung, yaitu topic of denunciation, topic of sentiment, dan aesthetic topic. Dari 3 topik ini kita dapat mengukur efektivitas dari program yang dijalankan oleh UNRWA tersebut. Yang pertama, topic of denunciation, yaitu ungkapan rasa terima kasih di mana penonton menanggapi dengan kemarahan dan mengarahkan kemarahan pada penganiaya yang dibayangkan bertanggung jawab atas kondisi yang tidak menguntungkan tersebut. Yang kedua, topic of sentiment. Penonton bersimpati dengan rasa berterima kasih yang tidak beruntung yang diilhami oleh intervensi seorang dermawan. Ekspresi kasihan
mengambil bentuk kelembutan hati dan ditunjukkan oleh memobilisasi orang lain untuk membantu orang yang kurang beruntung tersebut. Yang ketiga yaitu estetik topik. Dalam tanggapan ini, penonton menganggap penderita yang tidak menguntungkan sebagai bentuk yang tidak adil sehingga menimbulkan kemarahan. Akan tetapi, daripada memusatkan perhatian kepada penganiayaan sebagai objek kemarahan atau dermawan sebagai objek kelembutan hati, penonton lebih mengkonfrontasi penderita melalui seseorang atau suatu lembaga yang menengahi penderitaan tersebut. Kemudian peneliti menempatkan orang yang beruntung ialah UNRWA dan orang yang tidak beruntung dengan penderitaan ialah pengungsi Palestina. UNRWA melakukan upayanya untuk membantu pengungsi Palestina dengan kampanye Dignity is Priceless. Metodologi yang digunakan berupa metodologi penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan batasan penelitian pada tahun 2018 sampai 2020. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu program Dignity is Priceless Campaign UNRWA. Sedangkan unit eksplanasi pada penelitian ini yaitu pemotongan dana yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Level analisis di tingkat organisasi internasional dikarenakan lebih melihat UNRWA-nya. Teknik pengumpulan data dengan data sekunder. Teknik analisis data yaitu mengumpulkan data, menganalisis data dengan konsep, dan hasil analisis akan dijelaskan sesuai konteks yang akan diteliti. Selanjutnya masuk ke dalam sistematika penulisan. Bab 1 terdapat pendahuluan, bab 2 terdapat keadaan pengungsi Palestina, bab 3 yaitu UNRWA dan Dignity is Priceless Campaign. Bab 4 akan membahas tentang analisis efektivitas program Dignity is Priceless Campaign. UNRWA menanggulangi krisis keuangan pasca pemotongan dana Amerika Serikat. Bab 5 terdapat penutupan. Sekian seminar proposal yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.